Oke guys, jumpa lagi channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini akan membahas tentang UMKM ya. Sebenarnya ini cerita tentang tadi Sirtiman tuh lagi keluar malam ya cari makan karena sekarang ini tinggal di rumah sementara ya, rumah kontrakan karena yang rumah sendirinya lagi direnov. Jadi si teman ya keluar cari makan gitu ya, kebenaran di pinggir jalan ya. Itu banyak tukang, depan ada warung Madura, kanan ada tukang ketoprak. Nah di situ si teman ke tukang ketoprak, lagi pengen cari makan lah, nyetok gitu ya kalau malam lapar gitu. Nah di sini ngobrol sama yang jual gitu. Ya sebelumnya saya emang udah pernah, ya apa sih, udah pernah ngobrol gitu ya dia tahu kalau nyindir Sirtiman tuh wah enak ya apa kerjanya cuma di rumah atau dapat duit tuh. Nah di sini kebetulan tadi itu ya sempet ngobrol agak lama gitu karena emang kondisinya di jalan hujan sepi, yang belinya juga lagi sepi. Nah di sini Sirtiman ini coba coba nanya-nanya ya, coba nanya-nanya ini eh, dia tuh sejarahnya gimana gitu. Nah, dia pernah cerita, nah, dulu tuh pernah kenal sama digital marketer ya katanya. Diajarin sampai apa daftar ke Shopee Food. Ya, pokoknya dari awalnya itu setelah daftar di Shopee Food itu punya order hampir ribuan ya, seribuan, 1.400 atau 1.000 lebih lah. Saya cuman nangkapnya kurang karena di pinggir jalan ya guys, jadi nggak tepat banget gitu, sekitar ribuan yang jelas. Di situ kata dia awalnya bagus sekali gitu, dan semakin semakin lama itu semakin banyak saingan ya, banyak saingan, dan akhirnya ya dia kalah gitu, dia kalah kalah perang harga istilahnya ya. Kalau dia jual, pokoknya ada yang jual kayak dia karena dia tukang ketoprak ya, ada yang jual ketoprak itu 13.000 pakai telur gitu. Sedangkan kalau dia jual ya dia nggak nutup gitu, dia jual ketopraknya aja harganya 12.000 gitu. Kalau disuruh jual pakai telur 13.000. Terus dari fee dari Shopee Pay-nya katanya berapa ribu gitu. Dan ini dia nombok gitu. Nah kalau kata nombok ini sebenarnya dia kan udah nggak suka itu, akhirnya ya itu aplikasinya ya nggak ada order, sepi, akhirnya nggak tahu gimana, entah akunnya itu ditutup atau gimana, jadinya ya dia nggak pakai Shopee Food lagi gitu. Nah di sini Sirtiman kan bingung kenapa nggak buka lagi gitu. Nah dia mulai jelasin tentang yaitu fee-nya besar, terus saingannya perang harga ketat ya, banyak pesaing baru kasih harga-harganya yang nggak masuk akal gitu, nggak tau lah gimana caranya itu dia dapat untung. Dan juga ya yang jelas dia ya jadinya malah kalau dapat order dari aplikasi itu Shopee Food ya, dia malah jadi bingung, kesel sama dongkol gitu, bukannya untung tapi malah ya itu. Ya intinya sekarang dia nggak ngelanjutin aplikasi dari situ. Nah, Sirtiman juga nggak tahu nih gitu loh. Ini ya karena Sirtiman ini ya pikir kalau jualan ya biasa aja lah. Ya kalau ngambil untung kan ya fee ya wajar. Cuma kalau logikanya dijual 12.000 pakai 13.000 pakai telur, dan ya kalau dipotong fee dan lain-lain seharusnya ini gimana gitu, apa logikanya tuh di mana gitu. Kalau pasaran kan ya 12.000 ketopraknya aja, kalau 13.000 pakai telur ini udah dipotong fee dan lain-lain, ini ya logikanya untungnya di mana gitu. Kalau maksain kayak gitu kan ya capek doang ibaratnya ya, mungkin ada untung lah dia 1.000 2.000 perak gitu, cuma kalau ngulek
satu porsi itu kan ngulek itu pakai tenaga gitu. Kalau banyak orderan dan ya hasilnya juga nggak nggak kena gitu, istilahnya target dari jauh dari targetnya dia, namanya dia bisnis kan, dia punya target juga. Sebulan pengen dapat segini, setahun pengen dapat segini, seperti itu. Nah di sini makanya Sirtiman kasih apa ya, kasih wawasan lah. Kalau Sirtiman tuh nawarin apa sih, semacam ngajak bisnis online itu bukan nawarin ngedaftarin ke, ya pokoknya yang mengarah ke marketplace lah gitu ya. Kalau mengarah ke marketplace, entah itu produk atau jasa, apa barang atau makanannya, ini kejadiannya akan ya ini perang harga gitu. Kalau perang harga emang menyakitkan gitu ya. Untungnya nggak ada, apalagi ada promo-promo yang 50% atau 30%, kita disuruh motong harga lagi. Ya modal sama istilahnya untungnya tuh udah nggak ada, kita ya ibaratnya disuruh apa ya, disuruh nge-branding doang lah istilahnya, nggak dapat untung, cuma sekadar nge-branding, istilahnya banyak yang beli tapi ya usahanya dikenal seperti itu, apa toko atau bisnisnya dikenal sama banyak orang, cuma konsekuensinya nggak dapat untung gitu, malah buntung gitu. Jadi buntung untuk branding ya, ya namanya ya di sini ya emang harus ada hitung-hitungannya gitu. Kalau mau branding, biaya promosinya nih harus disiapin gitu. Jadi jangan semuanya ini pokoknya biaya total operasional semuanya gitu. Kalau branding emang harus siapin biaya biaya promosi gitu. Jadi kayak misalnya ya udah tau lah, kayak misalnya Shopee atau apa TikTok Shop itu pada bakar-bakar duit, ya itu kan istilahnya ya, mereka yang penting dapat rating dulu. Kalau marketplace kan seperti itu, dapat rating dulu, masalah untung ya nantilah kalau ratingnya udah bagus ya otomatis usahanya banyak, lebih dikenal ya, tokonya lebih populer dan lain-lain. Ini masalah jangka panjang. Cuma kan orang kan beda-beda, kayak yang tukang ketoprak tadi ya dia ngelihatnya kan cuma ya gue dapat belanja segini kok dapatnya cuma segini gitu. Logikanya untuk branding atau promosinya, budget untuk promosi dia belum mikir ke situ. Mungkin kalau yang udah paham bisnis ya itu sebenarnya bagian dari motong anggaran promosi lah seperti itu. Cuma untuk yang ya orang-orang biasa awam kan ini kok bisnis malah jadi tekor kayak gitu kan. Nah inilah Sirtiman yang ngasih pandangan ya seperti itu, dan Sirtiman sarankan lagi gitu. Kalau dia mau bisnis online, istilahnya mau besar ya pakai online, ya jangan ngambil jalur ke aplikasi Shopee Food lagi gitu. Jangan mikirin berapa laku, istilahnya berapa piring lah, jangan mikirin berapa piringnya gitu. Tapi di sini Sirtiman ngajaknya ke dia ke bisnisnya gitu. Jadi ke misalnya di sini Sirtiman mengajaknya kayak membantu ini deh gitu. Istilahnya dia jadi semacam jasa ya, jasa untuk ngajarin ngajarin orang yang nganggur untuk buka usaha ketoprak seperti itu ya. Jadi ke arahnya ke arah jasa atau bisnis jasa seperti itu. Jadi dia nanti dapat fee. Ya orang mungkin nanti akan belanja semua ke dia gitu, karena dia yang sediain entah itu gerobaknya, pancinya, bahan-bahannya. Jadi dia lebih untung di situ. Jadi nggak cuma jualan dari piring doang, nggak harus ngulek, tapi dia nanti bakal jadi supplier juga jadi mentor juga. Nah ini bisnisnya tuh gedenya di situ, dan ini grafiknya nih ya bisa naik di situ. Kebanyakan orang kan ketoprak udah mentok, gimana caranya biar gue tambah rame, gimana rame terus gitu. Sedangkan ada aplikasi justru malah bikin rungkat gitu. Nah di sini Sirman mulai kasih wawasan ini dari bisnisnya. Jadi kalau bisnisnya ini sebenarnya mengarah ke pasif income dan produk digital ya, nggak ya, karena apa, kita ngejual kursus. Siapa yang mau istilahnya mau buka
mau buka istilahnya jualan ketoprak, ya beli produk kursusnya seperti itu. Nanti kan dari produk digital itu bisa dapat passive income ya, bisnisnya juga bisa berkembang. Istilahnya dia bisa bikin grup ketoprak atau grup UMKM ya. Banyak membernya, banyak yang istilahnya ikutan bisnisnya, banyak yang ya sekarang kan kondisinya tuh sekarang tuh banyak orang-orang yang mager gitu ya, yang mungkin duitnya ada, modal ada gitu, cuma ya dia ya bingung mau usaha apa. Biasanya kayak gitu, mau usaha apa tuh udah mengerikan sekali ya kalau jualan di Shopee, perang harga. Jualan di TikTok Shop juga pada lagi bakar duit ya, lagi zona-zona bakar duit, 80% diskon gitu. Nah di sini daripada ngarahin orang untuk bisnisnya ke perang harga, di sini Sirtiman ngarahin bisnisnya ke bisnis istilahnya jasa, atau lebih 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 boleh dibilang kayak franchise ya. Tapi ya emang bukan franchise yang benar-benar ini ya, mungkin bisa aja kalau misalnya ya udah rapi bisnisnya bisa franchise, cuma nggak harus franchise juga bisa gitu ya, semacam kayak McD atau ya pokoknya chicken kayak Sabana itu kan franchise. Itu istilahnya mereknya yang udah di inilah, udah di udah dilegalkan ya, pakai brand gitu. Nah di sini Steelman ya nggak harus ngebrand kayak gitu, karena emang yang jelas membantu antar ini aja, antar antar kepala gitu, antar orang, biar dia itu bisa jualan, bisa dapat duit, bisa istilahnya daripada nganggur di rumah, daripada mager, lebih produktif lah hidupnya seperti itu dengan jualan ya. Karena di sini contohnya ketoprak ya, ya di sini ya bahasnya tentang ketoprak, jadi ya usaha ketoprak. Ketoprak juga kalau Sirtiman lihat ya makanan yang murah dan benar-benar jadi apa ya, solusi alternatif. Kalau misalnya kalau beli kayak misalnya beli kayak bakso kan daging gitu, modalnya juga gede. Terus kalau kayak mie ayam dan lain-lain ya mungkin kalau yang lebih murah cilok ya, cuma kan orang Indonesia kan makannya tuh ya pengennya kenyang gitu. Dan ya berupa kalau ketoprak masih masih ya masih deket-deket nasi lah gitu, meskipun dari lontong ya guys ya. Cuma ini jadi solusi untuk ya istilahnya mengganjal perut gitu. Dan ini ya bagus, itu usaha yang bagus lah gitu, istilahnya mungkin jadi saingan kayak bakso atau kayak nasi goreng kayak gitu ya. Nah disinilah ketoprak ini ya jadi salah satu uh, bisnis yang patut yang tadinya bisnis yang boleh dibilang ya istilahnya yang paling bawah ya, karena nggak jual istilahnya ya paling lauknya tahu aja gitu, nggak ayam, nggak daging gitu. Tapi ya ini bisa berkembang gitu. Kalau bisnisnya dikelola dengan benar bisa berkembang gitu. Nah kayak berkembangnya kayak tadi ini, menjualnya jangan cuma jual ketoprak, jangan cuma daftar di aplikasi, tapi membuat produk digital tentang kursus cara jualan ketoprak atau cara bisnis ketoprak seperti itu ya. Pokoknya nanti ya gimana caranya, apa sih hitung-hitungan bisnisnya, beli gerobak berapa ini, terus prakteknya gimana, terus ya nanti dikasih ya belanja sama dia juga. Nah seperti itu tuh jadinya bisnis itu bisa besar, bisa banyak istilahnya, bisa banyak yang follow atau banyak yang kerja sama dia atau jadi istilahnya muridnya atau kliennya lah gitu. Jadi di situ peluang bisnisnya besar. Jadi nanti akan apa ya, dia malah nggak perlu jualan ketoprak lagi gitu. Mungkin ada gerobak topraknya cuma buat dia demo aja gitu, demo masaknya kayak gini, apa proses masaknya begini, ngulek kayak gini. Ya jadinya kan ya ini juga bisa dikembangkan lagi kalau misalnya dia dapat klien ya, disuruh inilah, kalau populer mau usahanya populer tanpa harus ikut aplikasi bisa
manfaatin sosmed, TikTok, YouTube Short dan lain-lain gitu loh. Manfaatin Google Bisnisku seperti itu. Kan nggak bayar gitu. Dan nggak bayar juga nggak dipotong kayak aplikasi Shopee Food kayak gitu kan, dipotong fee admin ya, jadinya motong untung lagi seperti itu. Kalau dari TikTok kan ya sambil sambil ini aja, sambil buat hiburan juga kalau misalnya lagi senggang, lagi bengong, bikin bikin video VT TikTok seperti itu atau VT YouTube Short yang ringan-ringan aja gitu, yang ringan yang 15 detik seperti itulah. Asal konsisten, kalau bisa 3 hari sekali, pagi siang sore, biar 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 orang tuh ngebrand ya, menjaga terus, oh dia pagi muncul, siang muncul, malam muncul seperti itu. Jadi orang tuh ya hadir terus, namanya kehadiran online ya, absen terus. Nah disinilah untuk pemahaman ya, kalau cari duit dari ketoprak itu nggak harus jualan ketopraknya, tapi jualan bisnisnya gitu. Untuk yang mau tanya ya silahkan ya guys, kalau ada yang mau diskusi tanya langsung di komen aja gitu. Kalau ada orang yang mau kenal sama masnya itu juga ya silahkan di komen deh, nanti Sirtiman ya hubungin lah atau mintain ininya gitu. Mintain nomor WhatsAppnya atau mungkin ada IG-nya atau apa, nanti Sirtiman tanya deh gitu. Dan yang mau berkunjung juga silahkan gitu. Ini mumpung dekat rumahnya Sirtiman ya, bentar lagi mau pindah ke rumah milik sendirinya nih. Kalau udah pindah ya pasti jauh gitu. Ya nggak terlalu jauh sih, cuma ya udah dengan kegiatan yang lain lah, bisnisan lain ini karena dekat sama pedagang-pedagang, makanya Sirtiman tahun ini bikin project banyak ya tentang, jadi kayak usaha-usaha yang apa sih, yang mentok istilahnya seperti itu, kayak ojek online, kayak satpam, kayak yang jaga toko, kayak warung Madura seperti itu ya. Karena di depan Sirtiman melihat ada warung Madura yang mereka berdua juga pada ngeluh, ini sip-sipan kayak hidupnya tuh nggak bisa jalan-jalan, gimana caranya lah gitu, jaga toko mulu, hidupnya benar-benar terkungkung sampai tokonya ada yang bilang mau dijual segala macam, curhat tuh orang-orang yang jualannya pada curhat mau dijual warung Madura 100 juta. Nah di sini ya bisnis teman di bisnis online ini ya mengarah ke situ ya guys, mengarah ke gimana caranya punya bisnis online yang solid gitu. Jangan di sini sih teman nggak mau ngajarin terlalu dalam bikin apa sih, bikin para bisnis online malah tambah rungkat ya, kayak disuruh perang harga di Shopee, disuruh disuruh ya pokoknya yang penting em, mulai mikir gimana bisnisnya biar bisa bisa besar ya, bisa besar juga. Jangan lupa ya target juga harus dikejar, dan yang jelas visinya harus kuat gitu. Kalau udah visinya kuat, nah kita tuh harus apa sih, actionnya ini benar-benar kita nggak boleh ragu, kita ngejar visi nggak ada keraguan gitu, karena kita mau dapetin itu visi berarti jackpotnya lah gitu. Kita harus mau dapetin itu gitu. Kalau kita ragu ya kita nggak nyampe gitu, nggak dapet jackpotnya. Misalnya udah ditetapin lah, oke bisnisnya bener nih gitu, sistemnya bener, targetnya ada gitu, cuma pas lagi mulai jalan sepertiga jalan mulai ragu gitu loh, akhirnya banyak keraguan, banyak hal-hal negatif, jadinya bukannya lanjut ke target malah ya nggak jelas gitu loh, balik arah, mundur lagi apalah gitu. Nah di sini statement yang jelas punya keyakinan gitu, kalau yakin mah kita bisa aja gitu. Yang jelas model-model bisnis kayak gini kan baru, kayak apa sih ya, merekomendasikan ya kalau kayak franchise kan itu terlalu apa ya, modalnya juga gede gitu. Kalau yang bisnis ala sendiri ini kan ya bisa disesuaikan lah, nggak perlu bebanin fee ke kliennya ya atau ke franchise-nya ibarat apa ya. Untuk yang ya pokoknya jual jasa bantuin
biar inilah pengangguran atau orang-orang yang mager ini punya 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 sumber pemasukan ya, sumber pemasukan dari bisnisnya gitu. Jangan cuma ya nggak aktif gitu. Kita harus produktif ya. Harus produktif, jangan konsumtif seperti itu. Pokoknya fokus untuk cari nafkah, manfaatin online gitu, manfaatin gimana caranya bisnis bisa besar gitu. Jangan cuma mikirin apa ya, kalau misalnya restoran tuh jangan cuma mikirin rame tamunya gitu. Cuma mikirin gimana caranya biar dibuka cabang di mana-mana kayak gitu kan. Juga yang jualan yang lain yang kayak fashion ini ya hati-hati, jangan cuma fokus di fashionnya aja, jual bajunya. Cuma kalau bisa ya mulai pikirin yang besar ya kayak reseller atau bisnisnya itu, bikin gimana caranya dia punya cabang. Tapi ya nggak harus cabang sih, tapi ya mungkin ya kerjasama ya, entah itu jadi kliennya gue bantuin jualan, gue kasih tahu ilmunya, sistemnya, ya ntar lo bayar jasa ke gue. Makanya seperti itu ya, harus ada imbal balik ya guys ya, ini nggak bisa gratisan. Kita udah bantuin orang sukses nih, harus kita juga ada harganya gitu loh. Jadi kalau lo mau gue bantu punya bisnis ya, lo siapin sajennya, istilahnya seperti itu. Nah untuk yang masih belum paham ya ditanya aja ya guys, kalau ada mungkin ada kendala itu, nggak setuju sama apa sih ya, mungkin ya hal-hal kayak gini ya, untuk yang orang yang rata-rata mungkin akan apa sih, ini terlalu jauh gitu lah, kayaknya sulit jadi kenyataan ya. Ini sebenarnya masalah mindset. Kalau Sirtiman bisa punya target itu, kejar aja dulu gitu loh, nanti ya pokoknya segala sesuatunya mengarah ke target itulah, dibanding cuma kayaknya nggak bakal, mulai kayak alasan seperti itu udah nggak bakal bisa bener gitu, karena emang ya cetek lah ibaratnya gitu loh, visinya masih masih ya, masih masih belum kuat lah, masih lemah. Nah, di sini yang membedakan ini ya itu, pebisnis harus visinya harus kuat. Gue harus dapat cari cara lah gimana harus bisnisnya ini besar, berkembang. Jangan cuma mikirin jualan banyaknya tamu atau rame banyaknya tamu, cuma bagaimana bisnisnya benar-benar lipat ganda gitu loh. Jadi pendapatannya otomatis ya tambah besar seperti itu. Oke guys, sampai jumpa di video berikutnya ya guys. Jangan lupa jempolnya. Goodbye.